wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, subahal khair. Kaifa halukum? Tentunya baik-baik saja kalian. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat share salah satu materi yang akan Ustadz bagikan kepada kalian, yaitu prakarya tentang bab kerajinan dari bahan serat. Namun sebelum kita masuki materi yang akan kita bahas nantinya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kita dan diberikan Allah kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah naqra bil Furqan al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, marilah kita simak video berikut. Jadi kalian tolong amati terlebih dahulu ya. Ini mengenai kekayaan alam Indonesia yang harus wajib kita ketahui bersama. Insya Allah nantinya menjadi bekal buat kita semua dalam bahwa inilah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang tak disangka-sangka, nikmat yang luas sekali tanpa ada batasnya, yaitu milik Allah semata, Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Indonesia, negeri kita tercinta, dikenal sebagai negara biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil, yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem, baik di daratan maupun lautan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam kita menghasilkan banyak bahan baku untuk dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Hutan yang lebat kaya akan pepohonan, diantaranya kayu, berbagai bambu, serat alam seperti dari pohon pisang, dan lain-lain untuk bahan baku kerajinan. Demikian juga batu dan tanah liat adalah kekayaan yang dimiliki untuk bahan kerajinan yang lainnya. Kekayaan fauna di Indonesia seperti kambing, buaya, ular, sapi, dan masih banyak lagi dapat menjadi sumber bahan baku kerajinan, terutama jenis kerajinan kulit. Sejak dulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik di rumah tangga seperti ulekan, tempat nasi, kipas, topi, sandal, tongkat, kursi rotan, cerek, tempat masak, sepatu, tas kulit, dan masih banyak lagi produk rumah tangga lainnya yang merupakan hasil dari kerajinan. Bentuk kerajinan sebagai mainan dan hiasan juga menambah hasanah kekayaan kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang beragam dan menarik sebagai buah tangan hasil sentuhan kreativitas dan inovasi anak bangsa yang berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Kemampuan dan kreativitas dalam kerajinan merupakan karya yang bernilai tinggi. Kekayaan budaya Indonesia merupakan modal lahirnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Tentunya, pengalamanmu dari mengamati kerajinan di berbagai media akan mengawali wawasanmu untuk mempelajari kerajinan. Mari kita kembangkan kerajinan Indonesia dan kita jaga kelestarian lingkungan agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya untuk kerajinan.
sudah kita saksikan bersama baru saja Ustadz share sebuah video yang membahas tentang kekayaan alam Indonesia. Jadi pada kesimpulannya, marilah kita memajukan kerajinan Indonesia dan kita jaga kelestarian lingkungan agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, khususnya untuk kerajinan. Bila pohon terakhir telah ditebang, tetes air terakhir telah tercemar, dan ikan terakhir telah ditangkap, barulah manusia sadar, uang tidak dapat dimakan. A few moments later. Baik, kita melalui video yang tadi ada beberapa kerajinan yang telah dibuat oleh masyarakat Indonesia tentunya. Nah, saat ini kerajinan lagi membudidaya, berkembang dengan pesatnya dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita tentunya, seperti halnya kerajinan serat ya. Di kerajinan serat ini, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Jadi yang pertama yaitu bahan serat. Ini ada contoh-contohnya, ada yang dari bambu, ada juga yang dari pandan, kemudian ada juga dari dedaunan, dan macamnya sangat banyak sekali. Ada kulit jagung juga bisa kita gunakan. Nah, nantinya dalam prakarya, khususnya kerajinan bahan serat, kita akan buat kerajinan dari bahan serat itu. Baik, selanjutnya, serat dari bahan serat yang seperti apa? Ya, ini ada serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasi menjadi 4. Serat dari buah, biji, batang, dan daun. Ya, ini dari bahan serat tumbuhan. Berikutnya, serat dari biji. Contohnya yaitu biji dari pohon kapas atau kapuk. Mungkin kalau di wilayah kita masih jarang sekali kerajinan yang berasal dari ini. Pohonnya pun sangat jarang untuk di wilayah kita. Tapi di wilayah tempat lain, di wilayah lain ya, insya Allah bahan-bahan ini tersedia. Oke, selanjutnya, serat dari daun. Ini daun yang terlihat di sini seperti ini daunnya, daun ini apa namanya, bahan dari nanas. Kemudian di sini juga ada daun pandan. Cuman pandan yang digunakan di sini ini tanamannya lebih besar daripada pandan yang ada di sekeliling rumah kita itu, yang biasanya buat penyedap makanan. Pandan ini berbeda. Jadi kalau menggunakan pandan ini biasanya dipakai untuk tikar ya, ataupun mungkin tas dari bahan pandan ini. Tikar yang biasanya digunakan oleh orang zaman dahulu pastinya ya. Kalau sekarang sudah gak ada. Jadi bisa nanti kalian browsing ya, browsing lagi, cari di internet berkenaan ini. Contoh dari serat daun, dari daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri, daun enceng gondok, daun abang, dan lain-lain. Untuk mengenai informasi lebih dalam, silakan kalian browsing ya di Google. Insya Allah info yang kalian butuhkan lebih lengkap lagi. Jadi Ustadz di sini kasih kuncinya ya. Selanjutnya, serat dari batang. Kalau dari gambar yang ada di sini ya, gambar yang ada di sini merupakan, pastinya kalian tahu banyak di
perkiraan. Ustadz yakin pohon ini ada di sekitar kalian, yaitu pohon bambu. Lah, contohnya adalah batang pohon anggrek, itu juga bisa, melinjo, mahkota dewa, kemudian beringin, rosella, yonggori, dan sebagainya. Cuman yang digambar ini adalah pohon bambu. Ini banyak kerajinan yang bisa dibuat. Contoh dari backdrop yang Ustadz buat di sini nih, ini dari bambu. Ya. Oke, selanjutnya serat dari buah. Serat dari buah, contohnya adalah buah kelapa yang memiliki sabut yang melapisinya. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari serat ke buah kelapa. Banyak juga yang memanfaatkan buah kelapa ini diambil arangnya, arang dari kulit kelapa. Buah kelapa ini dipakai untuk berbagai macam. Ada yang dari ekonomi, buat perdagangan juga ada. Ada juga yang dipakai untuk media tanam hidroponik, itu juga ada. Jadi serat buah kelapa ini kaya akan manfaat. Jadi jika ingin membuat dari serat buah kelapa juga boleh, silakan. Ya, bisa lanjutkan. Untuk selanjutnya dari serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur yang lembut, halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Ya, bulunya ini yang diambil. Kalau di Indonesia mungkin masih jarang. Karena apa? Spesies hewan yang digunakan ini khusus. Ya, ada mungkin cuman secara kuantiti mungkin masih sedikit. Serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil, di antaranya stapel dan filamen. Ya, jadi ini serat dari hewan. Kita lanjutkan. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Nah, contohnya dari bulu domba. Kalau domba yang di Indonesia spesiesnya berbeda dengan domba yang ada di Australia, pastinya. Nah, kemungkinan besar lebih banyak impor ya kitanya, bahan-bahan yang dari bulu atau wool ini. Alpaka, unta, mohair, kelinci, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak digunakan adalah bahan wool dari bulu domba. Tuh yang banyak yang menggunakan dari bulu domba. Ya. Selanjutnya serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Di ulatnya khusus ulat sutra. Kalau produksi banyak, saya yakin di sini pun kurang ya. Di wilayah, di area kita itu pun juga sedikit. Jadi nantinya kita khususnya di SMP Terpadu Darul Mutakin, kita menggunakan kerajinan dari bahan serat tapi yang ada di sekeliling kita, seperti halnya bambu, kemudian daun pandan, terus juga kulit jagung ataupun lagi pelepah pisang. Itu banyak manfaat, bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Pengolahan bahan serat. Yang pertama yaitu pemintalan benang, ya, penggulungan benang, pencelupan warna, penurunan benang menjadi kain. Ini tahapan pengolahannya. Untuk yang menggunakan bahan dari bambu, dari pelepah pisang, dari kulit jagung, pastinya juga berbeda. Jadi nanti akan kita pelajari satu persatu bagaimanakah mengolah bahan serat dari kulit jagung,
bahan serat dari pelepah pisang, bahan serat dari daun pandan. Akan kita pelajari nanti di pertemuan kita selanjutnya, ya. Jadi sekarang Ustadz hanya share pengenalan mengenai terkait dengan pengolahan bahan serat alam. Baik, selanjutnya akan kita amati, yaitu salah satu kerajinan yang sudah berkembang di sekeliling kita. Jadi Ustadz share sebuah video di sini. Silakan diamati terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas selanjutnya setelah ini, dan tugas atau PR, ya. Tapi tugas aja lah, ya. Tugas aja. Nanti akan saya Ustadz share di deskripsi link YouTube. Kita saksikan terlebih dahulu. Kerajinan serat alam. Kerajinan Teman-teman, serat alam, ya. Sekarang kita akan mengamati kerajinan dari serat alam. Bahan baku kerajinannya adalah serat alam, seperti pohon pandan dari. Mula-mula serat pohon dikeringkan, diluruskan, dan dirapikan, serta dapat diberi pewarna. Selanjutnya, serat siap diolah menjadi kerajinan. Teknik pembuatan yang digunakan biasanya berupa anyaman. Nah, tekniknya teknik anyaman. Sebuah produk kerajinan seperti topi atau pelindung kepala para petani. Bahan serat memiliki sifat tidak menyerap panas dan tidak menyerap lembab. Banyak jenis kerajinan dari serat alam yang dihasilkan oleh para pengrajin. Wow, Mulai dari bentuk sederhana bagus ya. hingga yang kompleks. Mulai dari barang kebutuhan rumah tangga hingga barang hiasan. Ada topi, tas jinjing, tas belanja, sandal, tempat pakaian, dan lain-lain. Nah teman-teman, itu tadi adalah kerajinan serat alam yang telah kita amati. Selamat mempelajari. Oke, terima kasih sudah diamati kalian, ya kan? Lah, saya yakin, Ustadz yakin kalian sudah memahami beberapa bahan yang Ustadz share tadi untuk kerajinan dari serat alam. Nah, nanti di video berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana pengolahan dari tiap-tiap bahan tersebut satu persatu. Begitu juga produk yang dihasilkan dari bahan yang ada tadi. Oke, nah, terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi di video yang akan datang berkenaan dengan pengolahan dari kerajinan yang ada, yaitu dari serat alam. Terima kasih atas perhatian kalian. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.